Ya tahu ini kayak di jalan tuh suka, wah ini jalan yang bener gitu. Oh. Kayak ada yang ngasih tahu aja, jangan mancing di situ, itu ada gabus kedip katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di malam Jumat Miku. Kali ini spesial ada narasumber lagi, alhamdulillah. Bukan siapa-siapa sih guys, teman sekitaran gua dan ternyata dia juga punya YouTube. Kenalin dulu dengan siapa nih? Helmi Martin. Asik, Helmi Martin. Apa Mi itu lu Mi? Kira-kira Mi YouTube namanya? namanya Gapura 0206. Tentang channelnya tentang apa? Tentang masih random sih teh, masih ini. Oh masih. Iya kayak bahasa Tangerang, khas Tangerang. Mm-mm. Terus film pendek paling. Kayak sitkom gitu ya? Iya. Nah itu gue pernah nonton sih satu episode tuh yang memang menurut gue tuh lucu gitu. Nah kalau untuk kalian yang suka sitkom atau mau coba cek YouTube-nya Helmi, silahkan. Di Gapura 0206. 206. Oke kita lanjut ke laptop. Nah Mi, ini gue nggak mau bertele-tele sih. Maksudnya kayak nanyain kisi-kisi cerita mistis lo apa dan lain-lain. Tapi yang gue denger tadi pas kita ngobrol, lu punya cerita mistis kan ya? Punya sih, dikit. Enggak sih, nggak dikit, bohong guys. Ini ceritanya banyak. Tapi dia tadi baru nyeritainnya dikit. Nah, kira-kira apa Mi yang lu alamin? Cerita dari orang tua sih pas Helmi kecil. Apa gimana? Oke, berarti ini dari masa lu kecil ya? Iya. Kayak umur 2 tahun katanya Helmi. Mm-mm. Sering jendela yang besi itu teralis. Jendela teralis. Jadi kan itu kepala kita nggak muat kalau situ. Tapi Helmi bisa keluar dari situ. Tiba-tiba kata mama tuh Helmi di lapangan sendiri. Oh, jadi posisinya lu dikunciin di rumah Iya apa? dikurung. Oh, dikurung di rumah. Iya bandel kan, suka dikurung. Heeh. Iya kata mama tuh suka datang-datang tengah 12 apa jam 11 di luar. Malam. Iya sendiri. Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Malam. Iya malam tengah malam. Tapi lu ingat nggak maksudnya kok lu main sendiri gitu-gitu? Nggak inget sih Nggak ya? iya umur segitu. Cuma kata nyokap doang ya? Kata mama Heeh. Itu tengah malam tuh. tengah malam. Terus mak lu bilang apa lagi? Itu saking mama nggak mau keluar Helmi malam tuh, sampai dikurung tapi tetap bisa keluar. Tetap bisa keluar. Sedangkan kan kayak nggak logika gitu ya. Jendelanya udah ada teralis dan Teralis, iya. Kaca nako lah. Hah? Kaca nako itu. kaca nako. Nah, Gue nggak tahu sih tapi nanti akan gue searching. Karena aneh juga kok bisa gitu kan udah dikunci dikurung ya anak 2 tahun punya power apa sih untuk ngebuka teralis ya kan? itu gampang banget sih kayaknya nekuk besi gitu. Besi gampang ketekuk sama Helmi. Jadi keluar. Oh jadi tuh besinya tuh lu tekuk sendiri. Iya tuh tekuk. Tapi ada ininya, ada kelihatan bengkok gitu besinya. Iya kacanya dicopot-copotin. Iya. Iya sama Helmi tuh. Usia 2 tahun? Iya 2 tahun. Waduh. Terus. Iya gitu dong sih cerita mama. Sering lu beranjak dewasa? Beranjak dewasa, saking bandelnya Helmi ya, sampai dikirim ke Bogor. Di pondok, di pesantren. Kalau di pesantren nih. Itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD aja Helmi dari Bogor sampai Tangerang Curug. Masih bisa pulang. Tangerang Curug. Itu usia berapa? SMP? SD. Oh SD. SD kelas 2. Waduh. Kok bisa? Pulang sendiri? Iya tahu Helmi kayak di jalan tuh suka, wah ini jalan yang bener gitu. Oh. Kayak ada yang ngasih tahu aja. Tapi yang nggak make sense sih ya, kok anak SD tahu hafal jalan gitu-gitu ya. Kelas 2 SD. Mama mikirnya udah, wah Helmi udah 2 hari nggak pulang nih dari Bogor. Dimakan macan kali gitu. Suka gitu aja mama mikirnya. Tapi nyampe Helmi ke Curug. Dengan selamat. Dengan selamat. Jalan kaki. Jalan kaki. Bogor Tangerang. Bogor apa ya? Pondok Bogor pesantren. Lewiliang gitu sih, sebelum Lewiliang kayaknya. Cigudeg. Di Cigudeg. Dalam berapa lama lo inget nggak? Dari Bogor ke Tangerang tuh berapa lama lo tiba-tiba udah di rumah? Dari 2 hari Helmi kayaknya. 2 hari? 2 hari. 2 kali kabur sih Helmi.
Pertama tuh iya 2 hari nyampe rumah. Mm-mm. Kedua Elmi nggak tahu di mana tuh diurusin orang. Oh, yang Diurusin, kedua kali diurusin iya. orang. Diurusin orang, ditelepon orang rumah, Mm-mm. suruh datang ke situ. Ya alhamdulillah Ketemu. ketemu. Oke. 2 nih ya, gue kayak menandai keanehan-keanehan yang ada di Helmi. terus. Ya Bogor itu masih hutan sih, Heeh. masih hutan. Tahun berapa waktu itu? Tahu Elmi kelas 2 SD 2000 berapa ya? 2005 apa 6 apa 7 gitu. Mm-mm. Terus? Ya berasa ada yang nonton aja udah ikutin. Mm-mm. Nyampe pasti kata Elmi. Mm-mm. Itu juga diajak temen tuh. Diajak temen tetangga juga. Dia nangis mulu sih. Mm-mm. Nggak kuat di pondok. Mm. Serem sih hutan. Jadinya kabur gitu. Iya. Terus lo ada melihat sosok sesuatu di hutan? Kalau sosok sih enggak ya. Kalau bayangan masih sampai sekarang juga. Oh, bayangan masih Iya sampai. bayangan kayak kelibatan hitam putih lah apa. Heeh. Kalau bentuk belum sih. Kalau bentuk nggak. Iya enggak. Tapi dari beberapa bayangan yang lo lihat nih, yang paling jelas tuh ada nggak pengalaman di saat lo ngeliat bayangan paling jelas gitu? Pas kecil dong itu yang kepala sih itu kayak kepala. Cuman kan nggak, Elmi juga mikirnya sampai sekarang kayak belum percaya. Mm. Cuman ya kita ngeliat sendiri. Mm-mm. Ya paham sih, kayak gue ngeliat tapi gue kayak masih nggak percaya, tapi lu lihat gitu. Itu kenapa kok bisa ada lu lihat kepala gitu, Mi? Awalnya mancing ke sugesti. Jangan mancing di situ, itu ada gabus kedip katanya. Oh, Iya, itu itu siapa berapa? SD. SD itu. Oh, jadi lu mancing nih di sawah, danau atau Di sawah, Ki Areng kalau di Curug tau lah Ki Areng. oke, sawah Ki Areng ya. Gitu. Terus ada isu jangan mancing di situ. Iya, jangan Ada mancing di gabus situ. kedip. Iya, Elmi sampai malam itu sakit. Oh. Dibawa berobat sama mama. Mhm. Teriak-teriakan aja katanya. Mhm. Ada kepala, tapi nggak tahu puyeng kali itu Elmi. berbentuk kepala. Oh, jadi setelah lu mancing itu sakit lah ya, Iya, teriak-teriak kepala, ada kepala. Nah, ngebentuknya tuh gimana? Maksudnya liatnya pas lagi Tiduran. lagi tiduran, Dia, terus dia terbang aja di atas. Melilingin lampu. sama kayak gue juga pernah lihat kayak gitu. Kayak lalut nggak sih kalau misalnya terbang-terbangan gitu, sedangkan cuma kepala doang gitu. Ini kepala nggak ada, organ tubuhnya juga nggak ada. Heeh. Terus akhirnya lu diapain? Dikasih obat bubuk doang sih yang digerus itu. Obat bubuk? Iya, itu doang. Nggak tahu katanya sakit Elmi ini mah. Sakit katanya. Ntar aja sembuh kata dokternya. Alhamdulillah sih habis berobat tuh. Enggak, ini cuman takut keluar doang. Takut buat keluar. Nah, terus pas lu beranjak lagi, ada nemuin lagi gak? Pas lu beranjak dewasa lagi, katanya STM lu juga ada cerita. STM banyak sih kalau STM. Kenapa sih? Iya kayak berguru sih Almi kalau ininya. Berguru sama gimana ya? Kalau bahasa agamanya apa teh? Apa? Kalau berguru itu Apa ya? Gue taunya sowan. Apa sih? mistis gitu sih dia. Oh, pokoknya intinya lu belajar Iya, gaib. belajar gaib. Kayak buat keselamatan lah. Oh, nah, bentar biar gue tebak. Ini kan lu STM ya? Buat ilmu kebal bukan? Tawuran. Ya, mungkin sih kalau kebal ini juga kurang percaya, tapi keselamatan pasti ada. Terus apa yang lo alami ketika lo berguru gitu nih? Apa ya? Banyak sih. Panjang ceritanya. Apa ya? Kayak pas mandi, kalau kan Elmi tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat pasti datang ke Malang Nengah. Malang Nengah itu ada tempat mandi. Tiap malam Jumat mandi doang sama ya paling temen pada dirasukin gitu. Sendang gitu. Iya kayak gitu. Sendangnya itu ada di sekitaran hutan-hutan apa emang gimana? Dia tempatnya kayak ini sih, hutan tapi udah separuh galian. Oke. Nah, terus hal pertama apa yang lo lakuin ketika lo udah mulai belajar gitu, Mi? Karena gue juga di sini penasaran kan.
Ya habis belajar itu Helmi nggak tahu diri. Maksudnya nggak tahu diri? Ya, sombong lah, sombong. Karena lu merasa gue bisa nih Iya, gitu ya. merasa iya pasti selamat, pasti selamat. Heeh, heeh. Selamatnya selamat apa dulu, pas lu tawuran apa gimana? Iya kalau tawuran, kalau jalan kemana. Terus Ya, alhamdulillahnya Helmi sih kalau itu juga gurunya ngasih tahu. Heeh. Ini mah nggak melenceng katanya. Soalnya kalau nggak sholat nggak bisa dapetinnya. Kayak gitu. Cuman ngeri juga sih, dia suka manggil apa gitu, dimasukin ke temen. Oh, kayak temen lu tuh dirasukin lah gitu dengan tujuan Ya, dia diadu-aduin tuh, diaduin gimana? pernah diduelin gitu, diberantemin. Oh, diberantemin? Iya, Berarti ini ada 2 orang kerasukan, terus mereka saling berantem saling gitu. berantem. Berantemnya gimana? Apa emang Berantem biasa. silat gitu kan kalau kita Enggak. berantem? Enggak berantem rusuh sih itu mah berantemnya. Oh, Berantem bak-bik. heeh. Apa yang dimasukin? Ini kurang nyimak itu mah, pokoknya beda dia, suaranya beda. Suara temen tuh. Heeh, Dari tatapannya juga beda. heeh. Cuman Helmi nggak pernah sampai Helmi yang dirasukin. Oh, nggak pernah. Kenapa? Nggak tahu Helmi padahal pengen, tapi dianya nggak ini aja. Gedenya nggak mau. Iya. Si gurunya ini nggak mau. Iya, Tapi rasa penasaran ada. penasaran. Cuman Helminya penakut. Kenapa penakut? Penakut tuh ya. Kalau ke makhluk gaib gitu takut. Hmm, Gara-gara ya itu kali yang berbentuk kepala apa. Karena apa yang lo alami dari kecil tuh kayak di luar nalar, terus melihat sosok yang serem lah ya katakanlah. Makanya lu penakut. Tapi lu penakut lu belajar gaib. Tapi kan nggak ngeliat setan. Oh, karena yang lu tuju belajar gaib itu adalah untuk Iya, keselamatan. keselamatan. Oh, iya. Ngerti. Ketemu gue benang merahnya. Nah, terus ketika lu belajar itu lu ada berapa lama belajar? Belajar hampir 2 bulan sih, 2 bulan loh. Oh, 2 bulan doang, nggak ada hitungan tahunan. Nggak ada, harusnya sih tiap malam Jumat tuh datang. Mm-mm. Ada mandinya. Mandinya. Ini capek kan. Mm-mm. Terus udah habis itu juga temen Helmi banyak yang meninggal gara-gara ribut apa. Mm-mm. Jadi udah kata Helmi nggak usah dilanjutin kayak gitu. Mm-mm. Maksudnya meninggal gara-gara ribut ini tawuran kah atau emang geng-gengan ribut antar geng apa gimana? Ada yang tawuran, ada yang berantem gara-gara negor orang. Oh, ya biasalah problematika anak Iya. muda ya. Semenjak lu tahu teman-teman lu pada meninggal, Iya. jadi lu berhenti. Tapi memang teman-teman lu yang meninggal ini, maaf ya, aku mau tanya, mereka belajar juga? Enggak, mereka nggak belajar. Oh, mereka nggak belajar. Helmi kalau kayak gitu tuh kayaknya kok pas Helmi ada doang sih, kalau nggak ikut aja nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada apa-apa? Kenapa pas kejadian Helmi harus ada sih gitu? Helmi kan nggak mau kalau ada kejadian ada Helmi. Oh, maksudnya ketika teman lu itu meninggal, di situ Helmi kejadiannya ada lu terlibat, gitu. iya terlibat mulu. Oh, tapi gimana? Maksudnya lu terlibat juga di kepolisian atau? Iya, Terlibat juga. terlibat juga. Capek kayak gitu. Iya sih, tapi lu jadi ngerti hukum lah ya setidaknya. Oke, terus apa ritual apa lagi misal yang lu lakukan gitu selain lu mandi di malam Jumat? Helmi belum ngerti sih banyak padahal, tapi Helmi taunya itu mandi, dibaca-baca surat juga. Kan Helmi belum terlalu ngerti. Banyak. Jadi lu ikut-ikut aja gitu Iya, ya? ikut kalau suruh puasa ya puasa. Diajak atau emang lu yang mau belajar? Diajak adik kelas dulu tuh, Oh, diajak adik kelas. gara-gara Helmi juga emang dari awal mau, cuman kan belum ada yang bimbing. Terus temen kebetulan punya temen, dibawa Helmi ke situ. Ke Bogor itu? Iya, ke Bogor. Oh, tapi lu berhenti ya karena satu hal itu, terus cuma belajar selama 2 bulan doang. Iya, 2 bulan. Oke, nah ada efek nggak sih before after ketika lu sebelum belajar sama sesudah lu belajar nih? Ada sih. Dulu Helmi kayaknya nggak emosian. Oh, dulu nggak Iya, emosian? nggak pernah emosi. Setelah belajar emosian? Iya, setelah belajar. Lulus STM sampai 2 tahun lah masih emosian.
Cuman emosi. kesini udah kontrol. Udah kontrol lagi. Emosinya tuh gimana dan kenapa? Emosinya nggak, orang bener juga kadang emosi. Oh, maksudnya Mau nyari masalah mulu. iya, apa sih istilahnya tuh ada tuh yang senggol bacok. Oh iya, makanya itulah senggol bacok ya. Lu berani nyenggol dikit, gue bacok lu gitu kan. Iya. Istilah kata kayak gitu. Nah, terus nih akhir-akhir ini lu ada mengalami sesuatu juga nggak, Mi? Sesuatu apa ya? Ya kalau bayangan masih. Lu bayangan masih Iya, lihat. suka. Cuman sekedar bayangan, Helmi juga kadang. Sugesti itu mah. Mm-mm. Nggak mau bikin takut sendiri. Mm-mm. Tapi ada nggak sih yang lu melihat bayangan, tapi lu pas ngeliat tuh kayak, aduh anjir gue takut banget gitu. Lihat bayangan dong takut Helmi. Jadi semua yang lu lihat nih bayangan tuh lu tetap takut gitu. Iya, tetap takut. Ini yang paling banget lu takutin. Ada nggak? Pas kecil doang itu yang, yang kepala iya, itu. berbentuk kepala. Tapi ya sih serem sih guys itu. Nah terus gue jadi ada satu pertanyaan sih. Kan dari perjalanan lo ini ya, sampai dari kecil lo mengalami hal-hal yang di luar logika, kemudian lo mencoba untuk belajar gaib. Sebenarnya apa sih yang lo penasarin di dunia gaib nih? Nggak penasaran sih Helmi. Nggak ada. Iya cuy, soalnya takut. Kalau nggak takut Helmi penasaran. Oh gitu. Iya. Lo ya atas dasar takut aja, jadi nggak mau yang ngulik terlalu dalam juga gitu ya. Iya, gaib pasti ada sih. Tapi lo percaya gaib? Percaya. Tapi kenapa pas lo ngeliat itu mah Nggak bukan mau. Sering ke dalam. Gue mau cerita juga nih dikit. Jadi yang soal kepala itu memang gue akui serem sih Mi, karena gue juga pernah lihat. Itu posisinya gue lagi di kamar, gue kira apaan kan, kayak lalat gitu, terbang. Tapi pas gue detilin lagi, anjir kepala gitu. Itu udah langsung merindingnya sampai ke ubun-ubun gitu kan, yang ya Allah gitu, ini apa gitu kan. Itu emang serem banget sih. Masalahnya ngomong nggak kepalanya? Enggak, cuma ngeliatin doang dia. Ngeliatin doang, nggak ada ngomong Helmi gitu. Enggak. Itu ngeliatin mulu sampai teriak-teriak, yang nggak mau teriak kan Helmi. Iya, saking nggak kuatnya diliatin ke mamanya. Langsung dibawa berobat udah. Karena shock juga ya, masih kecil ya. Karena memang ada beberapa orang yang bisa interaksi yang ngomong gitu. Jadi si hantunya ini ngomong. Tapi pernah nggak kayak gitu, kayak lu lihat bayangan tapi lu ngedenger ada suara juga gitu? Suara? Kalau Helmi mikirnya masih sugesti sih, suara sering. Apa? Suara apa? Kalau manggil doang sih paling, manggil. Gimana manggilnya? Nih gitu. Tapi nggak ada orang. Terus? Kayak kemarin sempet tuh lagi gerimis. Belum lama. Lagi gerimis, Helmi masih zamannya bikin rak sepatu dari kayu. Ya. Sendirian depan rumah. Itu suara langkah jelas banget. Suara langkah jelas, Helmi sampai lari istri Helmi aja. Kenapa lu, kenapa? Terus tahu ada yang jalan tapi nggak ada orangnya. Lagi gerimis. Helmi situ males lah kalau sendirian di rumah. Kalau di luar iseng banget kalau orang takut. Itu manggilnya lengkap apa Mi gitu doang? Suka Mi doang sih. Mi gitu. Sekali-kali atau pernah beberapa kali? Enggak sekali sih kalau Helmi takut. Oh karena apa? Iya, kalau di tempat serem apa kadang suka kepikiran itu ada. Karena dari yang gue tahu ya, ini dari temen gue ya, ternyata kalau misalnya kitanya penakut tuh justru makin sering ditampakin Mi. Iya. Karena bagi mereka tanda kutip ya, mereka maksudnya si hantu-hantu ini, rasa takut itu adalah makanannya mereka. Jadi mereka menyerap energi takut lu. Iya, makanya kenapa itu. Dan ada juga yang bilang kalau semakin mereka ini dicari penampakannya, apanya gitu, justru mereka nggak ada. Iya gitu. Jadi gimana? Masih mau takut? Masih sih. Percuma nyari juga kalau takut. Iya sih. Justru kan karena semakin takut katanya makin dideketin. Iya. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Karena kan namanya mitos-mitos gaib ya, ada beberapa mitos yang kita tahu dan itu beredar di beberapa daerah gitu kan. Kalau di daerah kalian sendiri gimana? Silahkan komen di kolom komentar. Nah oke Mi, last pertanyaan nih Mi, yang mau gue tahu dari lu ya. Ketika nanti misal andai kata suatu saat lu melihat dengan jelas entah itu sosok pocong kek, kuntilanak kek, atau apalah di usia lu yang udah segini nih, apa yang bakal lu lakuin Mi? Lari.
Relate banget guys jawabannya. Iya sih. Nggak bisa kita lawan, lari. Iya, maksudnya kayak lu lagi jalan terus dia ada di depan, biarpun dia nggak ngehalangin jalan lu, nggak lu terabas aja gitu. Pura-pura pingsan paling. Serius, Iya tuh, serem kayaknya. segitu ininya lu ya. Iya, takut banget. Tapi lu ada mau ini nggak sih? Aduh, jadi 2 pertanyaan nih, sorry. Ada mau memberanikan diri nggak sih untuk misalnya untuk menghilangkan rasa takut lu gitu? Udah sih nyoba Dengan cara? sampai sekarang. Cuman emang dasarnya penakut, susah. Mm-mm. Tetap takut ya. Percuma apa ngeberaniin diri juga, ngedengar suara dikit juga Udah takut. ciut dia nyali. Oke. Apa tadi dengan cara apa lu mau menghilangkan rasa takut lu gitu? Nggak ada sih kayaknya, tetap takut. Tetap takut. Iya. Tapi lu pernah dengar ini gak sih istilah yang dalam Islam, jangan takut sama hal kayak gitu karena kita sebagai manusia adalah khalifah tertinggi. Iya pernah. Pernah dengar? Pernah coba untuk sugesin kayak gitu nggak? Udah. Udah yuk, tapi tetap takut. Cuman iya lebih serem. Makin ini aja makhluk gaibnya. Ya sih. Mungkin bukan takut, cuma kaget kali ya, Mi? Iya kagetnya. Kagetnya kan? Kayak terus lu bingung lu harus ngapain. Iya benar. Karena beberapa orang kayak salah paham tentang sikapnya mereka gitu. Mereka berpikirnya takut. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah bukan rasa takut, justru mereka kayak merasa waspada, terus merasa, aduh kaget, Iya, terus nggak tahu nih gue harus ngapain gitu. Tapi mereka salah mengartikan kalau itu adalah rasa takut. Bisa jadi kayak gitu kan. Oke deh, seru banget gue ngulik-ngulik Helmi. Sebelumnya gue mau ucapin thank you ya Mi udah mau cerita di sini. Kebetulan gue juga butuh narsum. Jadi kalau misalnya kalian yang mau cerita di channel gue, silahkan hubungin gue di @mildakurnia12, DM aja ke IG. Atau kalau misalnya kalian jauh, nanti gue bisa siapin Zoom meeting atau Google Meet. Oke, mungkin dari malam Jumat Minggu sampai sini aja. Gue Milda pamit undur diri dan Helmi Martin juga pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf juga dan terima kasih ya Mi udah mau bersedia untuk cerita di sini. Gue Milda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.